Pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari tentang flora dan fauna, baik yang ada di Indonesia maupun dunia. Sebelum memulai pembelajaran, jangan lupa untuk berdoa, siapkan buku catatan, perhatikan baik-baik materi yang akan disampaikan, dan jika ada pertanyaan bisa disampaikan di kolom komentar. Langsung saja kita masuk ke materi pembelajaran. Apa saja yang akan kita pelajari? Yang pertama, biosfer. Yang kedua, faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna. Yang ketiga, persebaran flora dan fauna di Indonesia. Yang keempat, persebaran flora dan fauna di dunia. Yang kelima, pemanfaatan keanekaragaman hayati Indonesia. Dan yang keenam, konservasi flora dan fauna. Langsung saja kita menuju materi yang pertama, yaitu biosfer. Biosfer merupakan lapisan lingkungan di permukaan bumi, air, dan atmosfer yang mendukung kehidupan organisme. Wilayahnya meliputi tanah, air, dan udara. Biosfer ini merupakan salah satu lapisan di permukaan bumi di mana semua makhluk hidup tinggal. Salah satunya adalah flora dan fauna. Nah, apa sih flora dan fauna itu? Flora merupakan segala jenis tumbuhan dan tanaman yang ada di muka bumi, sedangkan fauna adalah segala jenis hewan yang hidup di muka bumi. Indonesia dijuluki sebagai negara mega biodiversity atau negara dengan keanekaragaman flora dan fauna yang tinggi. Salah satunya adalah keanekaragaman jenis serangga di Indonesia. Diketahui sepertiga dari jenis serangga di dunia berada di Indonesia. Nah, kira-kira faktor apa sih yang menentukan persebaran flora dan fauna itu? Mari kita simak materi selanjutnya. Faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna terbagi menjadi 3, yaitu faktor utama, faktor abiotik, dan faktor biotik. Faktor utama meliputi tekanan populasi, persaingan, dan perubahan habitat. Faktor abiotik meliputi iklim, edafik, dan topografi. Faktor biotik meliputi manusia, hewan, dan tumbuhan. Mari kita pelajari tentang faktor utama yang menyebabkan persebaran flora dan fauna. Faktor utama yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna yang pertama adalah tekanan populasi. Semakin banyak atau bertambahnya populasi dalam suatu habitat, maka akan menyebabkan kebutuhan dan persediaan bahan makanan menjadi semakin sulit dipenuhi, sehingga mengakibatkan terjadinya migrasi. Faktor utama selanjutnya adalah persaingan. Selain tekanan populasi, persaingan juga mempengaruhi persebaran fauna ke berbagai tempat. Hal ini dikarenakan fauna memiliki kecenderungan untuk memenuhi kebutuhannya terhadap tempat hidup dan makanan. Jika individu fauna menyukai sebuah tempat, maka ia memiliki kecenderungan untuk menggunakannya sendiri. Hal ini akan mendorong fauna yang lebih lemah untuk mencari habitat yang baru. Faktor utama selanjutnya adalah perubahan habitat. Berubahnya lingkungan tempat tinggal dapat menyebabkan ketidakmampuan dalam beradaptasi, sehingga fauna menjadi merasa tidak cocok dan akan mencari habitat yang baru. Faktor selanjutnya adalah faktor abiotik. Faktor abiotik merupakan komponen tak hidup dari ekosistem. Faktor abiotik mempengaruhi ekosistem dan memainkan peran penting dalam biologi ekosistem. Faktor abiotik yang pertama adalah faktor iklim. Faktor-faktor iklim yang berpengaruh terhadap persebaran flora dan fauna yaitu suhu, kelembapan udara, sinar matahari, curah hujan, dan angin. Faktor iklim yang pertama adalah suhu. Hewan dan tumbuhan akan beradaptasi sesuai suhu di mana ia tinggal. Fauna yang hidup di suhu dingin memiliki bulu yang lebih tebal daripada fauna yang hidup di suhu panas. Flora juga tumbuh sesuai dengan tingkat suhu di mana ia hidup. Tumbuhan memerlukan variasi suhu untuk proses perkembangbiakan, berbunga, dan berbuah. Faktor iklim yang kedua adalah kelembapan udara. Kelembapan udara menggambarkan uap air yang terkandung di dalam udara. Semakin lembab, maka semakin banyak pula uap air yang ada.
Air merupakan komponen penting bagi kelangsungan hidup semua makhluk hidup. Selain itu, air mempengaruhi serapan zat hara oleh akar tumbuhan. Faktor iklim yang ketiga adalah sinar matahari. Tumbuh-tumbuhan, khususnya tumbuhan berdaun hijau, menggunakan sinar matahari untuk fotosintesis. Energi ini digunakan untuk mengubah karbon dioksida dan air menjadi glukosa dan oksigen. Proses tersebut menghasilkan makanan, baik untuk tumbuhan itu sendiri maupun bagi makhluk hidup lainnya. Faktor iklim yang keempat adalah curah hujan. Intensitas curah hujan menentukan keberlangsungan hidup flora dan fauna di dalamnya. Curah hujan menentukan kapasitas air yang dibutuhkan tumbuhan untuk terus tumbuh. Sedangkan untuk fauna, hewan ternak akan bertahan hidup dengan cadangan air yang banyak. Faktor iklim yang kelima adalah angin. Angin juga mempengaruhi jenis tumbuhan dan hewan yang ada. Angin membantu penyebaran serbuk sari dari bunga untuk menjamin keberlangsungan hidup suatu tanaman. Angin yang bertiup membantu burung untuk terbang dan bermigrasi saat musim dingin ke tempat yang lebih hangat. Faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna selanjutnya adalah faktor edafik atau faktor tanah. Tanah mempengaruhi pola persebaran vegetasi. Tidak semua tumbuhan dapat hidup di setiap jenis tanah. Hal tersebut dipengaruhi oleh faktor fisik dan kimiawi tanah. Faktor tersebut antara lain tekstur tanah, struktur tanah, dan keasaman tanah. Faktor edafik yang pertama adalah tekstur tanah. Tekstur tanah yang baik bagi tumbuhan adalah yang memiliki komposisi tanah lempung, pasir, dan debu yang seimbang. Jika tanah terlalu kasar, akan membuat tumbuhan sulit untuk tumbuh. Sebagai contoh adalah ekosistem gurun. Tanah di gurun terdiri dari pasir yang sangat kering. Tanahnya gersang dan hanya beberapa jenis flora dan fauna yang dapat bertahan hidup di gurun. Faktor edafik yang kedua adalah struktur tanah. Struktur tanah merupakan komposisi material yang membentuk tanah. Struktur tanah menyebabkan perbedaan kemampuan tanah dalam meloloskan air atau disebut porositas. Selain itu, struktur tanah juga menyebabkan permeabilitas atau besarnya pori-pori antar butir tanah. Kedua faktor tersebut memainkan peran penting dalam penyediaan air bagi tumbuhan. Faktor edafik yang ketiga adalah keasaman tanah. Tanah yang masam akan membuat tumbuhan tidak bisa berkembang. Jika tingkat keasaman terlalu rendah atau tinggi, akan berakibat buruk bagi pertumbuhan tanaman. Tanah yang baik bagi tumbuhan adalah tanah dengan tingkat keasaman yang netral. Selain faktor iklim dan tanah, faktor abiotik lainnya yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna adalah faktor topografi atau ketinggian tempat. Sebagai contoh, kambing gunung yang hidup di pegunungan terjal akan berbeda dengan kambing yang biasa kita temui. Mereka memiliki bulu yang sangat tebal karena habitatnya berada di pegunungan. Selain itu, kambing gunung juga memiliki kemampuan melompat di tebing yang tinggi dan terjal. Contoh lainnya adalah flora yang tumbuh di dataran tinggi juga berbeda dengan flora yang hidup di dataran rendah. Contohnya, kita tidak akan bisa menemukan pohon teh yang tumbuh di tepi pantai karena teh hanya bisa tumbuh di dataran tinggi yang sejuk. Begitupun sebaliknya, pohon kelapa hanya bisa ditemui di tepi pantai dan dataran rendah yang panas. Setelah mempelajari faktor utama dan faktor abiotik yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna, kita akan melanjutkan mengenai faktor biotik yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna. Faktor biotik merupakan faktor hidup yang meliputi semua makhluk hidup di bumi, baik tumbuhan, hewan, maupun manusia. Faktor biotik yang pertama adalah manusia. Manusia mampu mengubah lingkungan untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Misalnya, daerah hutan diubah menjadi daerah pertanian, perkebunan, atau perumahan dengan melakukan penebangan, reboisasi, atau pemupukan. Manusia dapat menyebarkan tumbuhan dari suatu tempat ke tempat lainnya. Selain itu, manusia juga mampu mempengaruhi kehidupan fauna di suatu tempat dengan melakukan perlindungan atau perburuan binatang.
Faktor biotik selanjutnya adalah hewan. Salah satu hewan yang membantu persebaran tumbuhan adalah hewan penyerbuk. Hewan berjenis ini menghisap madu dari bunga dan membawa serbuk sari terbang bersamanya. Serbuk sari tersebut jatuh di bunga lainnya dan menyebabkan penyerbukan silang. Hewan penyerbuk antara lain lebah madu, tawon madu, lalat bunga, kupu-kupu, ngengat, burung kolibri, dan banyak lagi. Faktor biotik selanjutnya adalah tumbuhan. Peran tumbuhan berkaitan erat dengan penyuburan tanah. Tanah yang subur akan membuat tumbuhan bertumbuh lebat dan mempengaruhi kehidupan hewan di sekitarnya. Salah satu tumbuhan yang bermanfaat dalam persebaran flora fauna adalah tumbuhan berjenis jamur. Salah satu jamur yang bermanfaat bagi tanaman adalah Acetobacter sp yang berguna untuk menghambat fungi penyebab bercak pada tanaman mentimun. Persebaran flora dan fauna dipengaruhi oleh banyak faktor. Manusia harus bisa menjaga dan melestarikan alam untuk memastikan keberlangsungan hidup flora dan fauna yang masih ada dan terancam punah. Kebijakan kita terhadap alam yang kita tinggali memiliki peran krusial untuk keberlangsungan makhluk hidup yang ada di muka bumi ini. Pada pertemuan ini, materi yang kita pelajari kita cukupkan sampai di sini.